dengan Bu Aning Safitri. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya disimak terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Di bab pertama pelajaran prakarya kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, di sini nanti akan ada 4 yang perlu kita pelajari. Apa saja itu? Kita simak berikut ini. 1. Prinsip kerajinan bahan lunak. 2. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. 3. Proses produksi kerajinan bahan lunak. 4. Kemasan produk kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Secara umum, jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Contohnya adalah produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contohnya adalah kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu, contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat di Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah lilin, seperti upacara adat pada gambar di bawah ini. Prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. 2. Memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. 4. Merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gip, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, demikian tadi anak-anak pelajaran yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Kurang jelas atau sudah paham? Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya.
Terima kasih Bu Aning akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.